Mengejutkan, Prabowo turun tangan. Awas, ancaman adu domba dalam pembakaran bendera PDIP. Ribuan orang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penolakan terhadap RUU haluan ideologi Pancasila (HIP) pada Rabu 24 Juni kemarin. Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunisme anak NKRI itu menuntut DPR RI agar RUU HIP dihapus oleh prolegnas. Bahkan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR untuk menggelar sidang istimewa untuk menurunkan Presiden Joko Widodo. Aksi yang digelar di depan gedung DPR MPR RI itu berlangsung sejak siang hingga sore hari. Namun, jelang berakhir, peserta aksi membakar bendera bergambar Palu Arit dan bendera PDIP. Menanggapi itu, analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, menilai unjuk rasa merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sah-sah saja dilakukan oleh siapapun, termasuk unjuk rasa demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan umat Islam yang menolak RUU HIP di depan gedung DPR MPR RI. Ucap Ubedillah Badrun, Jumat 26 Juni. Ubedillah lantas mengurai bahwa massa yang tergabung dalam anak NKRI merupakan anggota dari berbagai organisasi masyarakat, ormas Islam seperti FPI, PA212, dan GNPF Ulama, di mana pada Pilpres 2019 lalu, kelompok ini adalah pendukung Prabowo Subianto. Kini, masa aksi tersebut tidak ada korelasi langsung dengan Prabowo, sebab Prabowo saat ini menjadi bagian utama dari pemerintahan. Namun demikian, mereka adalah simpatisan Prabowo, jelas Ubedillah. Meski begitu, Ubedillah menilai bahwa Prabowo yang kini menjadi Menteri Pertahanan punya ruang yang besar untuk menampung aspirasi para simpatisannya itu. Artinya, aksi di depan gedung DPR yang berujung pada pembakaran bendera PDIP yang tidak lain adalah rekan koalisi Partai Prabowo di pemerintahan bisa dihindari. Terlebih, jika mantan Danjen Kopassus itu bisa terus hadir di tengah para pendukungnya yang kini berjuang menjaga Pancasila. Pada konteks simpatisan itulah, ada ruang yang mungkin bagi Prabowo untuk menerima aspirasi dan ide mereka. Bahkan, mungkin Prabowo masih ada ruang untuk mengendalikan mereka, terang Ubedillah. Namun demikian, sambung Ubedillah, di saat rakyat khususnya simpatisan membutuhkan, Prabowo sedang tidak berada di Indonesia, melainkan tengah berkunjung ke Rusia. Tetapi saat demonstrasi berlangsung, Prabowo rupanya tidak ada kontak dengan mereka, pungkas Ubedillah. Prabowo memperingatkan, ancaman adu domba dalam pembakaran bendera PDIP, ini resiko besar bisa terjadi. Merespon insiden pembakaran bendera PDIP saat aksi penolakan RUU HIP di gedung DPR Rabu 24 Juni, seluruh masyarakat dihimbau untuk menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya politik adu domba. Ketua Umum Forum Satu Bangsa, Heri Haryanto Azumzi, mengatakan, seluruh partai politik termasuk PDIP dengan segala kelengkapan tanda kebesarannya adalah legal dan dilindungi oleh negara. Tindakan membakar bendera partai, ditegaskan Heri, adalah perbuatan melawan hukum dan menciderai demokrasi Indonesia. Forum Satu Bangsa sangat menyayangkan terjadinya pembakaran bendera PDI Perjuangan, karena di samping melanggar hukum, juga berpotensi menyebabkan terjadinya konflik di masyarakat Indonesia. Adapun alasan pembakaran bendera PDI Perjuangan tersebut tidak dapat dibenarkan, kata Henry dalam keterangannya Kamis malam 25 Juni. Menurut Henry, Partai Komunis Indonesia PKI adalah partai yang sudah resmi dibubarkan sejak tahun 1966. Dengan demikian, jika ada yang memproduksi, menyebarkan, dan mengibarkan simbol PKI di depan publik adalah perbuatan melawan hukum dan rentan ditumpangi kepentingan tertentu. Forum Satu Bangsa menyerukan agar kita sebagai bangsa menghindarkan diri dari kemungkinan terjadinya proxy war dan politik adu domba di dalam negeri sebagai akibat dari naiknya eskalasi konflik global yang kecenderungannya akan semakin menemukan epicentrum di Pasifik,
seru mantan ketum PB PMII ini. Harry mengajak seluruh elemen bangsa untuk menolak segala tindakan politik adu domba. Semua pihak, tambah Harry, harus bekerja sama menyembuhkan luka lama bangsa dengan melakukan rekonsiliasi dan konsensus nasional. Kita harus menyembuhkan luka-luka lama bangsa Indonesia dengan membangun rekonsiliasi dan konsensus nasional agar kita dapat membangun roadmap masa depan Indonesia yang lebih utuh dan bersatu, kata Henry. Oleh karena itu, Prabowo disukai di Sumbar. Pertama, pemilihan presiden sudah selesai dan kemenangan Jokowi atas Prabowo sehingga tak ada lagi istilah 0102. Kedua, bahkan 02 pun sekarang sudah melebur menjadi 01. Tapi tetap ada pertentangan bahkan membelah dalam jurang yang sulit dipisahkan, yaitu istilah kadrun dan istilah cebong. Ketiga, istilah kadrun belakangan mulai marak kepada oposisi yang mengkritik pemerintah mulai dari siapapun dan kedudukan apapun. Apalagi kalau itu ulama, maka akan semakin kadrun, itu dibulikan. 4. Menariknya, di Sumbar istilah kadrun itu disematkan untuk masyarakat Sumbar langsung disampaikan oleh pendukung garis keras pemerintah, yaitu dosen UI, Ade Armando, yang mendapat reaksi keras berupa pencabutan dirinya sebagai warga keturunan Minang. 5. Di Sumbar, waktu Pilpres Prabowo menang telak dari Jokowi dengan presentasi paling tinggi dibanding provinsi lainnya, menang 85,9%. 6. Apakah Prabowo disukai di Minang? Karena sosoknya yang merupakan jenderal, tegas, tegap dan berwibawa, serta pintar bahasa asing? 7. Atau beliau menang di Sumbar karena beliau adalah sosok yang menjadi simbol perlawanan rakyat Sumbar sebagai oposisi yang banyak tidak suka dengan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah pusat saat ini. 8. Maka waktulah yang akan menjawab, dan jawaban itu akan kita lihat di Pilkada Sumbar, baik gubernur dan bupati yang akan berlangsung di akhir tahun ini. 9. Kabarnya Prabowo akan langsung datang ke Sumbar melakukan kampanye Cakada yang diusung Gerindra. Ayo kita lihat apakah Prabowo masih disukai sebagai sosok pribadinya atau cuma sebagai simbol. 10. Kalau sebagai sosok, maka akan menang mutlak Gerindra di Pilkada Sumbar, sebagaimana menang di Pileg dan Pilpres lalu. Tapi, kalau sebagai simbol perlawanan, maka PKS lah yang hari ini sebagai simbol oposisi. Oleh karena itu, untung ada RUU HIP. Setiap peristiwa selalu membawa hikmah. Begitu kata orang-orang tua. RUU HIP juga disertai hikmah. Ada by-product atau produk sampingan yang tersingkap dari upaya busuk pihak-pihak yang ingin melenyapkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Banyak sekali yang terkuak dalam tamsilan lain. Banyak yang bercerabut ketika akar RUU HIP itu dibongkar oleh rakyat yang mengawal Pancasila. Banyak yang bertaburan begitu RUU anti ketuhanan itu dicungkil. Misalnya, kita lihat kesibukan parpol-parpol di DPR melakukan adjustment, penyesuaian dengan gerakan yang menentang RUU itu. Mereka pontang-panting menyelamatkan diri, bagaikan tertangkap basah di tempat mesum. Semua mengatakan bahwa mereka belum sempat begituan. Ada yang mengatakan bahwa mereka hanya sekedar berkaraokean saja. Ada pula yang berkilah, baru sampai di lokasi. Ada yang bilang belum bertransaksi, dan lain sebagainya. Dari pembongkaran RUU HIP itu, ada juga menyaksikan pentolan-pentolan anti Pancasila dan anti agama yang bermunculan di segenap kubu politik. Ada politisi sempak merah yang mengatakan, kok sekarang orang yang tadinya tak suka Pancasila tiba-tiba menjadi Pancasilais. Ada pula politisi arus pendek, short circuit, yang bilang bahwa isu PKI dimainkan oleh kadrun dan lain-lain. Intinya, mereka memperlihatkan kegelisahannya terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila. Mereka tanpa sadar membukakan sendiri jati diri mereka dalam kaitan dengan Pancasila. Padahal, selama hari ini, mereka menuduh kalangan Islam yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Jadi hari ini, Allah Ta'ala sempurnakan kelicikan dan kemunafikan mereka. Dibukakan sejelas-jelasnya wajah mereka yang sesungguhnya, bahwa mereka hanya berpura-pura
membela Pancasila, bahwa mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang ingin menyingkirkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Untunglah ada RUU HIP, rencana busuk mereka ketahuan. Potret wajah mereka dengan rekaman 20 piksel dan disertai caption yang bertuliskan, "Kami pejuang anti ketuhanan." Ini terpampang di halaman depan markas partai mereka. Anda tahu siapa-siapa mereka. Jadi, itulah hikmah yang terungkap. Itulah selubung kejahatan yang tersingkap, yang membuat para dalang musuh Pancasila itu termegap-megap. Bagaimana menurut pendapat Anda?